Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pazwa Zaira Sona dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas B angkatan 19 NPM 1920581. Di sini saya akan mempresentasikan dua teori kuantitatif. Yang pertama adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini adalah sebuah teori tentang bagaimana ide dan teknologi dapat tersebar dalam kebudayaan. Tokoh pengembang teori ini adalah Everest Rogers. Sejarah singkat tentang teori difusi ini sebenarnya didasarkan atas teori pada abad ke-19 dari seorang ilmuwan Prancis yang bernama Gabriel Tarde. Dalam bukunya yang berjudul The Laws of Imitation 1930, Tarde mengemukakan teori kurva S dari adopsi inovasi dan pentingnya komunikasi interpersonal. Tarde juga memperkenalkan gagasan mengenai opini leadership, yakni ide yang menjadi penting di antara para peneliti efek media beberapa dekade kemudian. Tarde ini melihat bahwa beberapa orang dalam komunitas tertentu merupakan orang yang memiliki ketertarikan lebih terhadap ide baru dan hal-hal teranyar, sehingga mereka lebih berpengetahuan dibanding yang lainnya. Orang-orang ini dinilai bisa memengaruhi komunitasnya untuk mengadopsi sebuah inovasi. Begitu sejarah singkat dari teori difusi inovasi. Contoh penelitian yang memakai teori difusi ini adalah teori difusi sebagai teknologi tepat guna di kalangan pengusaha wanita. Selanjutnya adalah teori social learning. Teori social learning adalah atau biasa disebut teori pembelajaran sosial, adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog Amerika yang lahir pada tahun 1925. Ketika para Behaviorist melihat lingkungan sebagai motif utama pertumbuhan, pembelajaran sosial atau kognisi sosial percaya bahwa dorongan utama perkembangan bersumber dari orang. Pembelajaran sosial klasik menyatakan bahwa orang-orang belajar perilaku sosial yang melakukan dengan melihat orang lain. Proses ini dikenal dengan istilah modeling atau observasional. Orang-orang memulai untuk melanjutkan pelajaran mereka dengan memilih model yang akan ditiru, katakanlah orang tua atau pahlawan olahraga. Mengimitasi model adalah elemen paling penting dalam hal bagaimana si anak belajar bahasa berhadapan dengan agresi, mengembangkan perasaan moral, dan belajar perilaku yang sesuai dengan gendernya. Contohnya, ada seorang anak yang mengimitasi teknik berjalan jinjit dari guru tarinya, tetapi mengikuti langkah-langkah tarian si Charmaine, salah satu murid senior. Walaupun demikian, dia mengembangkan gaya tariannya sendiri dengan mengolah semua hasil pengamatan menjadi pola baru dalam menari. Adapun contoh penelitian yang memakai teori social learning itu adalah peran social learning dalam semangat belajar para remaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.